Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Guru kelas 1A. Salam jumpa kembali bersama Ibu Sida Butar pada hari ini. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Sehat, tentu sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi juga buat orang tua kami yang sedang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Anak-anak Ibu Guru, mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan doa bersama yang dibawakan teman kita Elsa Maura. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami supaya anak yang pintar. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anak Ibu Guru Elsa Maura atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Elsa Maura, kamu anak yang pintar, baik budi, dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 3 kegiatanku dan subtema 2 kegiatan siang hari. Mari anak-anak Ibu Guru ikuti pembahasan materi ini dari awal sampai selesai dengan semangat dan sungguh-sungguh. Ingat ya, mengikuti video ini tidak boleh setengah-setengah, harus dari awal sampai selesai. Oke, ikuti ya. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Anak-anak, Edo itu anak yang suka menurut kepada ibunya. Menurut itu artinya apa? Patuh kepada ibunya. Nah, mari kita ikuti percakapan antara ibu dan Edo. Selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lelah, Nak? Iya, Ibu. Edo sedikit lelah. Kalau begitu, setelah makan, nanti kamu tidur siang ya, Nak? Baik, Bu. Jangan lupa bersihkan badanmu ya. Iya, Bu. Nah, itulah percakapan antara ibu dan Edo ya. Itulah percakapan antara ibu dan Edo. Nah, anak-anak yang baik, kamu juga kalau sudah lelah belajar haruslah tidur siang. Jangan asik bermain atau main game atau main HP, menonton televisi sepanjang hari. Ingat istirahat ya, Nak. Kalau kita istirahat, kesehatan kita pasti terjaga ya. Jadi harus perlu istirahat. Usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Edo anak yang tertib di rumah. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Nah, anak-anak Ibu Guru pasti semuanya anak yang tertib di rumah. Tidak pernah melawan. Selalu patuh kepada ibunya kan? Atau papanya. Misalnya disuruh mengerjakan tugas, semua sudah beres. Ya kan, Nak? Rapikan bukunya setelah belajar, kata mamanya. Pasti sudah rapi. Nah, itulah namanya anak yang baik ya. Jadi juga kalau sudah selesai belajar, seperti siang, tidur siang lah. Ya kan? Tidak asik bermain HP. Tentukan mana gambar yang menunjukkan sikap tertib di rumah, lalu beri tanda centang pada kolom yang disediakan. Lihat ada 4 gambar ya. Gambar pertama, apakah sikap tertib di rumah? Ya, ini adalah sikap tertib di rumah. Bagaimana dengan gambar kedua, Nak? Nah, ini tidak sikap tertib di rumah. Ini bukan termasuk. Kita beri tanda X ya. Oke.
Bagaimana dengan gambar ketiga? Apakah ini sikap tertib? Oh tidak ya, buang sampah sembarangan. Ini bukan sikap tertib. Gambar keempat bagaimana nak? Nah ini adalah sikap tertib karena menyapu, mengutuk sampah dia kan. Jadi ini adalah sikap tertib di rumah ya nak ya. Jadi dari gambar ini ada 2 sikap tertib di rumah. Ada 2 contoh ya. Selanjutnya, Edo punya kebiasaan baik sepulang sekolah. Dia suka mengulang pelajaran. Siang ini dia mengulang pelajaran matematika. Edo ingin pandai matematika. Ayo bantu Edo menyelesaikan soal-soal ini. Nah, tentukan bilangan yang tepat sesuai nilai tempatnya. Nah, kita menentukan bilangan yang tepat ya. 1 puluhan dan 7 satuan. Nah, 1 puluhan itu 10, 7 satuan itu 7. Berarti kalau digabung semuanya 17 ya. 17. Ingat. Nah, yang kedua, 1 puluhan dengan 3 satuan itu sama dengan 13 ya. Lalu yang berikut, 1 puluhan dan 8 satuan berapa nak? 18 ya. Ya, anak-anak ibu guru pasti udah tahu. Kemarin sudah ibu jelaskan ya nak. Nah, yang berikut, jika 1 puluhan dengan 0 satuan. 0 satuan itu ya 0. Berarti 1 puluhan itu 10 ya. 0 satuan itu tidak ada pengaruhnya. Nah, selanjutnya 1 puluhan dengan 6 satuan berapa nak? 1 puluhan dengan 6 satuan yaitu 16 ya. Oke, selanjutnya anak-anak ibu guru, 1 puluhan dengan 5 satuan. Ayo, 1 puluhan dengan 5 satuan. Berapa itu nak? 15 ya. Nah, itulah cara menjawabnya. Nah, sekarang tentukan nilai tempat dari bilangan-bilangan berikut. Nah, ini kebalikannya ya. Jika 14 itu kita uraikan menjadi 1 puluhan ya, 14 itu sama itu dengan 1 puluhan dan 4 satuan ya. 19 itu sama itu dengan 1 puluhan dan 9 satuan ya kan. 19 itu 1 puluhan dan 9 satuan. 18 itu sama dengan 1 puluhan 8 satuan. Nah, ya, 18 itu 1 puluhan dan 8 satuan. Nah, berikutnya 11 itu 11 sama dengan 1 puluhan dan 1 satuan. 11 itu 1 puluhan dan 1 satuan ya. Ingat, di belakang itu satuannya, di depan puluhan. Selanjutnya 13. 13 itu yaitu 1 puluhan, yang di depan itu puluhan. Lalu 3 adalah 1 satuan ya. 1 puluhan dan 3 satuan. Selanjutnya 17. 17 itu 1 puluhan dan 7 satuan. 1 puluhan dan 7 satuan. Begitu ya nak. Nah, ibu akan terangkan kembali tentang nilai tempat ini supaya kamu semakin memahami tentang nilai tempat. Perhatikan ya. Nah, jika kita buat contoh satu ya. Jika, atau kita tidak buat jikanya ya.
satu puluhan tambah 5 satuan, ya. Satu puluhan tambah 5 satuan. Satu puluhan itu kemarin kan sudah dijelaskan dengan menggunakan benda. Kalau satu puluhan, satu onggok sebanyak 10 buah jeruk, ya. Satu puluhan itu nilainya 10, ya. Lalu 5 satuan, 5 jeruk, 1, 1, 1, 1, 1, berarti 5 nilainya. Maka 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, satu puluhan tambah 5 satuan itu sama dengan 15, ya. Nah, contoh kedua, satu puluhan ditambah 8 satuan. Nah, satu puluhan 10, satu puluhan 10, dan 8 satuan itu 8, ya. 10 tambah 8 sama dengan 18, ya. Nah, Diana, kemudian satu puluhan tambah 8 satuan sama dengan 18. Ingat ya nak, satu puluhan itu nilainya 10, ya. Satu puluhan itu nilainya 10, banyaknya 10, ya. Nah, bagaimana dengan 3? Contoh ketiga, ya. 2 ya. 20-an, ya. 20-an dan 0 satuan. Nah, bagaimana itu nak? 20-an tambah 0 satuan. 20-an itu berarti nilainya 20. Kalau 0 satuan itu 0 satuan berarti 0, ya. 0. Nah, 20 ditambah 0. Berapa 20 tambah 0? Sama dengan 20, ya. Nah, ini 20-an itu tambah 0 satuan adalah 20, ya nak, ya. Nah, contoh keempat. Contoh keempat kita menguraikan, ya. Contoh keempat, 16 itu 16 kita uraikan. Ingat apa kata ibu guru kemarin? Yang di belakang itu adalah satuan, yang di depan adalah puluhan. Nah, ini satuannya, ini puluhannya. Berarti 1 puluhan tambah 6 satuan. Nah, itu ya. 16 sama dengan 1 puluhan tambah 6 satuan. Nah, contoh kelima, 19 itu sama dengan 1 puluhan dan 9 satuan. Nah, begitulah cara mempelajari tentang nilai tempat. Nah, anak-anak ibu guru yang hebat, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sungguh-sungguh memahami dan mengerti apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Ibu tetap ingatkan supaya kalian selalu rajin mengulangi pelajaran di rumah, supaya anak-anak ibu guru
menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat. Tuhan memberkati.